Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara yang mana kiriman ini sampai pada kalian, ketahuilah Nabi Anda Rasulullah SAW bersabda, "An-nasu ma'adin." Manusia itu bagaikan barang tambang. Kama adin zahabi wal fiddah, bagaikan barang tambang emas dan perak. Fakhiyaruhum fil jahiliyah, maka mereka yang terbaik di zaman jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Mereka pula yang akan menjadi terbaik dalam Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Taala, barang tambang ini bisa digali. Barang tambang ini tidak bisa dikatakan berharga sebelum dia ini dicuci, diproses. Seperti kita bagaimana menambang timah, tambang emas tidak langsung jadi emas yang mulia, tapi butuh proses, butuh daripada pencucian. Setelah itu baru bisa dikatakan berharga. Begitu juga potensi kita ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Taala, kalau bicara tentang barang tambang, siapa yang menyangka tanah Arab itu gersang, tandus, kering, panas, padang pasir. Tapi ketika digali potensi-potensi di dalamnya terdapat minyak-minyak bumi yang berharga. Siapa yang menyangka tanah Papua, Irian Jaya sana sebab belukar, hutan belantara, orang kadang pun melihatnya serem, takut. Tapi digali potensi-potensi di dalamnya terdapat 7 titik emas yang berharga. Siapa yang menyangka orang-orang yang tadinya preman, yang tadinya sering-sering mabokan, yang tadi ahli maksiat, yang tadinya badannya penuh tatoan, ketika digali potensi-potensi di dalamnya ternyata ditemukan sesuatu berharga untuk ini agama. Sesuatu potensi ini adalah iman. Iman ini harus dibersihkan, iman ini harus dicuci sehingga ini bisa menjadi sesuatu yang berharga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, dapat ketahui, iman ini tidak bisa kita hanya dengan belajar di depan majlis takliai. Mungkin praktek sholat kita bisa belajar, apal-apalan doa bisa belajar, mungkin baca-bacaan Quran kita bisa belajar. Tapi yang namanya iman tidak bisa kita dengan belajar. Karena mengapa? Allah SWT sudah ceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran. Musa ini belajar tauhid, belajar imannya langsung kepada Allah. Yang mengajar Allah, yang belajar Nabi. Ketika itu Allah firmankan, "Pastami lima yuha." Ya Musa, maka lepaskan, dengarkan apa yang akan kuwahyukan padamu, apa yang akan kuajarkan kepadamu. Maka kata Allah, "Innani anallahu la ilaha illa ana." Sesungguhnya aku ni Allah, tiada yang berhak disembah kecuali aku. Maka ketika itu apakah iman sudah masuk dalam Nabi Musa? Padahal yang mengajari iman ini Allah, yang belajar seorang Nabi. Apakah masuk iman, hakikat iman dalam hati Nabi Musa? Diuji oleh Allah SWT. "Wa matil kabiyaminika ya Musa." Apa yang ada di tangan kanan kau itu, hai Musa? Maka Musa menjawab, "Hiya as-soya." Inilah tongkat-tongkat saya. Atau kau alaiha, membantu aku dalam melangkah. Lahu syubiha ala ghanami. Aku pukul daun untuk kambing-kambing aku makan. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Dan banyak lagi manfaat-manfaat lain ya Allah. Padahal tadi Allah katakan, "Innani Allah la ilaha illa ana." Sungguhnya aku ni Allah, tiada yang bisa disembah kecuali aku. Maksudnya, la nafiya illa ana. Tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali aku, kata Allah. Mengapa kau katakan waliya fiha? Apakah kau tongkat kau banyak manfaat? Tapi inilah adil diuji lagi adalah surat yang kedua, al-kiha ya Musa, lemparkan tongkatmu tadi ke itu Musa. Maka ketika tongkat dilempar oleh Nabi Musa AS berubah menjadi ular, ketakutan Nabi Musa sehingga tidak dilihat lagi tongkat yang tadi katanya banyak manfaat. Iman tidak masuk hanya belajar, padahal gurunya Allah yang belajar Nabi. Tidak masuk iman. Tapi Allah katakan, bagaimana supaya iman Nabi Musa betul, tauhid yang kau pelajari tadi matang. Maka kata Allah, "Idhab ila fir'auna innahu tagha." Kau datangi itu Firaun, kau taskil Firaun, kau dakwah itu Firaun, kau ajak taat kepadaku, kata Allah. Nah, ketika itu Musa ini tahu siapa itu Firaun. Firaun itu kejam, 70.000 bayi dicincangnya hidup-hidup. Ketika itu Musa ketakutan, sebelum masuk Mesir Musa berdoa, "Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli." Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan cabutlah kekeluhan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Maka Musa berangkat membawa iman yang dipelajarinya tadi dalam medan dakwah, dibentangkan dalam medan dakwah. Ketika bertemu dengan Firaun yang ketakutan, menyerahkan para penyihir saja. Sekarang kata ulama katakan 800 penyihir. 800 penyihir berhadapan Nabi Musa membawa tongkat-tongkat dan buul-buul. Melemparkan ke hadapan Nabi Musa semua menjadi ular. Kurang lebih 1.600 ular berhadapan Nabi Musa. Cuman bedanya Nabi Musa tidak lari hari ini. Kemarin hanya dengan seekor ular Musa lari ketakutan. Hari ini 1.600 ular di hadapan Nabi Musa, Musa tidak lari. Karena mengapa? Karena kemarin Musa hanya baru belajar, tapi hari ini Musa sudah menjadi seorang da'i. Da'i inilah bisa menafikan daripada kekuatan-kekuatan makhluk yang menisbatkan kepada Allah, sehingga dia bela untuk kehilangan apa-apa saja, yang penting dia tidak kehilangan Allah.
Tapi kita lihat umat-umat zaman sekarang, kita lebih rela kehilangan Allah gara-gara harta daripada kehilangan harta gara-gara Allah. Kita lebih rela kehilangan Allah gara-gara anak istri daripada kehilangan anak istri gara-gara Allah. Kita lebih rela kehilangan Allah gara-gara pangkat daripada kehilangan pangkat gara-gara Allah. Hadirin yang mulia Allah Ta'ala, kita semua tahu di mana di surau-surau kita, di masjid-masjid kita, di musola-musola kita terdengar panggilan Allah, terdengar seruan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ayo kita sholat, kata Allah. Hei kau yang berdagang, kau tinggalkan daganganmu. Kau yang berbisnis, kau tinggalkan bisnismu. Kau yang punya toko, kau tinggalkan tokomu. Ini saatnya kau kembali kepada aku, kata Allah. Ini saatnya kau menyembahku. Tapi kita abaikan perintah Allah. Kita lebih memilih panggilan bos, lebih memilih panggilan warung, lebih memilih panggilan bisnis, lebih memilih panggilan dagangan. Kita lebih memilih panggilan perut, panggilan syahwat daripada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman ini pasti akan menjaga sholatnya. Karena mengapa? Rasulullah SAW katakan, awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari hari kiamat ini adalah sholatnya. Fa'in sholat sa'iru amalihi. Apabila bagus sholatnya maka bagus seluruh amalnya. Fa'in pasadat pasara sa'iru amalihi. Dan apabila rusak sholatnya maka rusak seluruh amalnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa tahu bagaimana keadaan anjing. Ya? Anjing ini najisnya luar biasa. Ketika kena air liurnya sampai 7 kali dicuci pakai tanah 1 kali. Saking najis ini air. Sampai air liurnya anjing ini. Anjing ini tapi walaupun anjing hina, anjing ini seperti itu najis, hina, haram. Tapi anjing hadirin tahu dia siapa majikannya. Apabila anjing diberi makan selama 3 hari saja, maka anjing itu tahu siapa majikannya, siapa yang meliharanya, siapa tuannya. Ketika tuan yang memanggil anjing itu akan datang. Agar dipanggil itu anjing itu akan datang. Lantas kita ini manusia, punya akal, manusia sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam bentuk-bentuk sebaik-baik bentuk penciptaan. Kita ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Siapa yang memberi ruh? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan nanti? Allah. Tapi ketika dipanggil oleh Allah tidak datang, dipanggil oleh Allah tidak pura-pura tidak tahu. Maka jika saya tinggalkan sholat saya dengan sengaja, tidak mau dipanggil oleh Allah SWT, saya bukan anjing, tapi lebih anjing daripada anjing. Karena anjing saja mau dipanggil oleh tuannya, sementara kita dipanggil oleh Allah tidak mau. Bukan anjing kalian, tetap saja manusia, tapi lebih anjing daripada anjing. Tapi inilah hadirin yang muliakan Allah SWT, apabila kalian tidak mau, kita tidak mau lebih hina daripada anjing, kita buktikan di hadapan Allah SWT. Kita tunjukkan ke hadapan Allah SWT. Kita datangi panggilan Allah. Kita datangi seru-seruan Allah. Walaupun kita harus merangkak-rangkak dalam kegelapan malam. Maka insya Allah kita istiqomah menjaga sholat sampai kita mati. Dan terus kita harus berdakwah hingga iman kita meningkat. Hingga kita mudah nanti mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Insya Allah 4 bulan setiap tahun. Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Amin Allah. Acan. Ya.